wabarakatuh. Kami di sini akan menceritakan tentang perjuangan Sakera melawan penjajah Belanda. Jadi, dulu itu ada seorang pemuda dari Pulau Madura yang merantau ke Jawa Timur. Pemuda itu adalah Sakera. Dia meninggalkan kampung halamannya untuk mengadu nasib di pulau seberang. Bukan hanya Sakera saja, merantau sudah sejak lama merupakan tradisi orang-orang Madura. Mereka ada yang merantau ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Bahkan sebagian dari mereka itu adalah merantau ke Sulawesi, Kalimantan, dan bahkan ke Irian Jaya. Sakera adalah seorang tokoh pejuang yang lahir di Pulau Madura. Ia berjuang melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-19. Sakera adalah seorang jagoan daerah yang melawan penjajah Belanda di perkebunan tebu Kancil Mas Bangil. Legenda jagoan berdarah Bangil ini sangat populer di Jawa Timur, utamanya di Pasuruan dan juga Madura. Sakera yang bernama asli Sadiman adalah golongan ningrat yang disebut dengan Kalang Mas. Berlatar belakang Islam yang amat soleh dan juga pekerja keras. Profesinya sebagai mandor di perkebunan tebu milik pabrik gula Kancil Mas Bangil. Ia dikenal sebagai seorang mandor yang baik hati dan juga sangat memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya. Sehingga ia dijuluki dengan sebutan Pak Sakera. Sakera adalah pejuang yang anti akan penjajahan Belanda. Ketika perjalanan Sakera sampai di Rembang, Pasuruan, ia merasa cocok dengan suasana di tempat tersebut. Hamparan kebun-kebun dan hijaunya lahan persawahan yang ditanami padi membuat Sakera jatuh cinta. Tentu saja, pemandangan seperti itu tidak ia jumpai di kampung halamannya yang tandus. Tanaman padi dan juga palawija enggan tumbuh di tanah Madura. Betapa suburnya tanah di sini. Desa Sakera membatin. Bukan hanya alamnya saja yang menarik hati Sakera. Ternyata ia merasa tidak asing dengan penduduk di Rembang karena sebagian dari penduduknya juga berasal dari Madura. Akhirnya Sakera memutuskan untuk menetap di Rembang. Ia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sebagai mandor di perkebunan tebu milik Belanda. Pekerjaan utama Sakera adalah mengawasi pengairan lahan perkebunan tebu. Belum terlalu lama bekerja sebagai mandor di perkebunan tebu tersebut, Sakera bertemu dengan seorang pemuda bernama Broding. Karena merasa cocok, keduanya kemudian berteman baik. Bukan hanya itu, beberapa bulan kemudian Sakera bertemu dengan seorang gadis Rembang bernama Marlena. Rupanya di antara kedua insan berlainan jenis itu ada getaran cinta yang tak tertahankan. Tak lama kemudian, Sakera mempersunting Marlena. Mereka menjadi pasangan hidup yang bahagia, walau tanpa bergelimang harta. Setelah sekian lama bekerja di perkebunan tebu milik Belanda, Sakera menemukan ketidakadilan para atasannya. Awalnya dia hanya diam saja atas perlakuan Belanda dengan pekerjaannya, hingga kejadian tersebut menyebabkan gaji para pekerja lain juga ikut dipotong. Itu kurang ajar, Pak. Melihat hal tersebut tak lantas membuat Sakera berdiam diri saja. Akhirnya, dengan keberaniannya Sakera memutuskan untuk mencari dalang dari ketidakadilan yang membuat para pekerja tersebut menderita. Setelah sekian lama menyelidiki kasus ini, akhirnya Sakera berhasil menemukan dalang dari kecurangan tersebut. Perseteruan Sakera dengan atasan Belanda semakin memanas, berujung pertumpahan darah. Kejadian tersebut terjadi di dalam kantor pegawai Belanda. Dengan tiba-tiba, atasan Belanda menodongkan pistol ke arah Sakera. Dengan sigap, Sakera melayangkan celurunya terlebih dahulu ke leher pegawai tersebut hingga bersimpah darah. Saat keluar ruangan, banyak pegawai lain melihat aneh kepada Sakera, bajunya dilumuri oleh darah. Dan betapa kagetnya pegawai lain mengetahui atasannya sudah tidak bernyawa. Hingga akhirnya Sakera dijebloskan ke dalam penjara. Bagi Sakera, penjara merupakan resiko yang harus ia terima dalam perjuangannya mendukung pekerja tebu yang tertindas. Sementara itu, pekerja tebu bersukaria atas tewasnya pegawai Belanda yang selama ini menyengsarakan mereka. Namun, sebelum dijebloskan ke penjara,
Sakera berpesan kepada sahabatnya Brodin untuk menjaga dengan baik istrinya. Dengan senang hati, Brodin pun menyampaikan amanah tersebut kepada Marlena. Hampir setiap hari, Brodin menyempatkan diri sebelum bekerja untuk menghampiri rumah Marlena. Dan Marlena pun setiap paginya selalu memberikan sarapan dan minuman kepada Brodin. Kebiasaan ini berlangsung setiap hari, bahkan Brodin cukup sering mengunjungi Marlena, sehingga Marlena mulai merasa lebih bahagia ketika bersama Brodin. Perhatian Brodin pun sepertinya lebih besar daripada Sakera. Terlebih lagi saat ini Sakera sedang di penjara, dan belum tentu juga Sakera bisa kembali ke rumah. Dan sejak dari itu, Marlena mulai melupakan Sakera dan ingin membuka hati kepada Brodin. Suatu hal yang tidak pernah disangka-sangka oleh Marlena sebelumnya akhirnya terjadi. Sakera akhirnya dibebaskan dari penjara karena penyelidikan telah menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pegawai Belanda banyak melakukan kecurangan. Dan akhirnya pegawai Belanda yang juga melakukan kecurangan semuanya juga dijebloskan ke penjara. Sementara itu, Sakera yang tidak bisa menahan kebahagiaannya ingin segera pulang menemui istrinya, Marlena. Dalam perjalanan, Sakera membayangkan bagaimana ekspresi istrinya nanti saat melihat ia pulang tanpa dikawal oleh polisi. Namun, kebahagiaan tersebut seketika pudar ketika Sakera melihat Marlena sedang bermesraan dengan Brodin. Sakera sangat-sangat kecewa kepada istrinya Marlena. Ia tidak menyangka bahwa Marlena mengkhianati kesetiaannya. Namun, Sakera juga lebih kecewa lagi kepada Brodin, yaitu sahabatnya sendiri, karena ia sudah memberikan kepercayaan kepada Brodin untuk menjaga istrinya Marlena. Namun, ia malah menghancurkan kepercayaan tersebut dengan berselingkuh dengan Marlena. Ketika itu, Brodin juga sangat kaget saat melihat wajah geram Sakera yang tiba-tiba ada di rumah Marlena. Ia pun seketika keluar dari rumah Marlena. Dan saat Brodin sudah keluar, Sakera marah begitu besar kepada Marlena. Beberapa hari kemudian, Sakera memutuskan untuk menemukan Brodin sampai ketemu. Namun di luar dugaan, ternyata Brodin sudah mengetahui rencana Sakera tersebut. Ia pun mencari cara untuk membalikan keadaan sebelum Sakera menemukannya dan membunuhnya. Brodin ingin Sakera mati di tangannya. Berbagai cara sudah dilakukan oleh Brodin untuk membunuh Sakera, tapi selalu gagal, karena Sakera selalu dapat meloloskan diri. Sampai akhirnya, Brodin menemukan cara yang dianggapnya ampuh. Dengan bantuan kelompoknya, Brodin membuat tayuban di daerah sekitar Rombo, dengan mengundang semua orang yang ada di Pasuruan. Brodin yakin, dengan cara itu, Sakera termasuk salah satu dari beribu-ribu orang yang akan datang pada tayuban tersebut. Brodin dan beberapa orang kepercayaannya membuat jebakan untuk Sakera dengan membuat panggung tepat di atas lubang yang memang sengaja disiapkan, dan tak lupa melubangi panggung tersebut. Dan benar saja, pada acara tayuban, Sakera nampak berdiri di depan panggung di antara orang-orang yang menghadiri acara tersebut, sambil menikmati alunan musik tayuban. Brodin segera memerintahkan kaki tangannya yang tidak jauh dari Sakera untuk mengajak Sakera naik ke atas panggung. Sakera yang tidak mengetahui rencana besar di balik semua itu, mau saja menuruti perintah tanpa rasa curiga sedikitpun. Di atas panggung, orang suruhan Brodin mengarahkan Sakera tepat di atas lubang yang dibuat oleh Brodin. Di tengah asyiknya Sakera menikmati musik tayuban, panggung yang tidak begitu kuat pun roboh. Sakera jatuh tepat ke dalam lubang yang telah disiapkan. Brodin lalu memerintahkan semua orang suruhannya untuk mengambil batu dan melemparkannya ke dalam lubang tersebut. Dan akhirnya Sakera tewas terbunuh. Jasadnya diambil dan dikubur dengan hanya melemparkan tubuhnya ke dalam bekaca. Namun berkat kegigihan dan perjuangannya membela kaum yang tertindas, masyarakat Pasuruan mengabdikan nama Sakera sebagai nama supporter sepak bola Kabupaten Pasuruan. Mereka berharap kesebelasannya dapat setangguh dan segigih nama yang mereka pakai.